Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arkan Raihan, mahasiswa Teknik Informatika angkatan 2022 dengan NIM 122700585. Dengan video ini saya akan mempresentasikan rencana tugas akhir yang akan saya bawa untuk memenuhi tugas mata kuliah tugas akhir. Untuk judul skripsi yang akan saya bawa berjudul Implementasi Smart Contract Ethereum pada di app distribusi bantuan sosial. Ini dilatar belakangi dari bantuan sosial konvensional, di mana bantuan konvensional ini rawan terjadi kecurangan, rawan terjadi pencairan ganda, kurang adanya transparansi, dan lain hal sebagainya. Maka dari itu, untuk menjawab persoalan-persoalan tersebut, saya membuat sebuah aplikasi blockchain atau decentralized application menggunakan dari sisi front end React.js, dari sisi back end menggunakan Node.js, dan untuk bridge-nya sendiri saya menggunakan Web3.js dengan bahasa Solidity untuk menulis smart contract menggunakan Ethereum tadi. Nah, untuk dari rumusan masalah di sini, saya yang pertama yaitu bagaimana implementasi smart contract Ethereum pada di app tadi dan juga bagaimana kinerjanya. Untuk tujuannya saya akan membangun atau mengimplementasikan smart contract Ethereum pada di app bantuan sosial dan juga melihat kinerja dari smart contract Ethereum pada di app tersebut. Untuk arsitektur sistem ini sendiri tadi sudah disebutkan, untuk front end menggunakan React, back end menggunakan Node.js, dan untuk bridge-nya saya menggunakan Web3.js menggunakan bahasa pemrograman Solidity untuk menulis smart contract-nya menggunakan blockchain Ethereum. Mengapa menggunakan blockchain? Karena blockchain bersifat immutable atau tidak bisa diubah. Ini otomatis menjawab dari kecurangan atau modifikasi maupun pencairan ganda karena sudah terdaftar di blockchain. Dan untuk akuntabilitas juga dapat dilakukan karena untuk blockchain sendiri ini terdesentralisasi, maka dari itu saya menggunakan blockchain. Untuk aplikasinya sendiri nanti terdapat beberapa aktor, yaitu aktor admin dan juga aktor warga atau penerima bantuan sosial. Untuk dari aktor admin, di mana nanti dashboard akan menambahkan warga atau calon-calon penerima. Di sana admin akan memasukkan nik kependudukan, di mana nik kependudukan itu harus terdaftar pada database buatan atau API DTKS. Nah, untuk ketika sudah nik tersebut terdaftar, maka akan otomatis akan tervalidasi dan juga dapat didaftarkan untuk menjadi calon penerima bantuan sosial. Namun apabila tidak terdaftar nik tersebut pada database DTKS tersebut buatan, maka akan tercancel. Untuk aplikasi ini dibuat di jaringan lokal menggunakan Ganache testnet. Nah, ada pun beberapa aspek penilaian bagi penerima bantuan sosial tersebut. Seperti contohnya, si penerima tidak boleh pernah menerima bantuan sosial lainnya, dan penerima harus dari berasal keluarga yang kurang mampu, dan lain hal sebagainya. Beberapa aspek menjadi tinjauan dari penerima bantuan sosial tersebut. Nah, untuk tampilan dashboard dari penerima atau warga itu ketika tervalidasi bahwa user tersebut memiliki hak pencairan, maka akan otomatis dapat mencairkan bantuan sosial tersebut. Ketika si penerima itu tidak dapat, maka tidak bisa dan tercancel. Untuk autentikasi sendiri di sini menggunakan MetaMask sebagai alamat wallet dari blockchain Ethereum tadi. Jadi untuk rumusan masalahnya sendiri yaitu bagaimana implementasi dari smart contract Ethereum pada di app bantuan sosial dan juga bagaimana kinerjanya. Otomatis untuk tujuannya adalah
menjawab dari rumusan masalah tersebut. Dengan menggunakan aplikasi yang telah saya buat, maka sang admin dan juga warga itu bisa saling melihat menggunakan dashboard dari halaman akun utama masing-masing. Nanti dapat terlihat warga mana saja yang menjadi hak penerima bantuan sosial tersebut, dan apakah sang penerima itu sudah melakukan pencairan atau konfirmasi, maka akan terlihat dan juga terjadi akuntabilitas transaksi. Ini otomatis menjawab dari rumusan masalah dan juga latar belakang yang telah disebutkan, yaitu mencegah dan juga mentransparansikan transaksi yang terjadi pada bantuan sosial. Untuk pencegahan double dipping atau pencairan ganda ataupun modifikasi itu sudah terjawab oleh blockchainnya sendiri karena bersifat immutable, tidak bisa diubah, dan juga tidak bisa melakukan pencairan karena nick yang sudah dilakukan konfirmasi pencairan akan otomatis tertulis pada blockchain. Untuk prosesnya sendiri, penulisan skripsi saya sekarang sudah mencapai bab 5 dan persiapan untuk mendaftarkan kolokium, menunggu bimbingan dari Dospem 1 dan Dospem 2 untuk jadwal selanjutnya. Mungkin ada beberapa penyesuaian yang harus dilakukan, seperti membuat sequence diagram yang lebih tepat dan akurat sesuai dengan tujuan dari aplikasi yang akan saya buat nanti, dan lain hal sebagainya. Itu saja mungkin rencana tugas akhir yang akan saya buat dan juga proses sejauh ini yang sudah saya kerjakan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.